Desa Kampung Gel-Gel terletak di Kabupaten Timur Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Kelungkung. Dengan wilayah seluas 8,5 hektar, desa ini memiliki populasi sekitar 1.224 jiwa. Ditengok dari sejarahnya, Kabupaten Kelungkung merupakan wilayah Kerajaan Gel-Gel pada masa pemerintahan Raja Gel-Gel dalam Ketut Ngulesir tahun 1383. Dengan mayoritas penduduk beragama Muslim, Desa Kampung Gel-Gel berdiri sebagai kampung Islam pertama dan tertua di Bali. Menjadi yang pertama dari beberapa kampung Islam lainnya. Sejak dahulu hingga kini, umat Islam tetap menghormati dan menjalin tali silaturahmi yang baik dengan umat Hindu setempat. Sebuah pemandangan yang tidak biasa di Pulau Dewata yang didominasi dengan pura-pura. Di Desa Kampung Gel-Gel berdiri sebuah masjid kokoh dan megah yang bernama Masjid Nurul Huda, dibangun pada sekitar tahun 1462. Masjid ini merupakan masjid pertama di Pulau Bali. Seiring dengan perkembangan daripada penduduk semakin bertambah dan bertambah, akhirnya oleh orang tua kami berinisiatif untuk membangun masjid. Dan ini setelah mengalami renovasi, akhirnya terakhir pada tahun 1989, diadakanlah renovasi atau membangun masjid ulang. Detik pertama berkunjung di kampung ini hampir tampak sama seperti kampung pada umumnya. Namun selain masjid, terdapat pura sebagai tempat ibadah agama Hindu. Jadi 4 pura yang berada di wilayah kami itu secara kewilayahan kami ikut menjaga karena berada di wilayah Desa Kampung Gel-Gel. Namun secara khusus untuk merawat itu yang lebih paham adalah saudara kami yang beragama Hindu. Sehingga apapun permasalahannya selalu kami musyawarahkan, kami bicarakan. Sehingga tetap terawat, terjaga apa yang diwariskan oleh leluhur kami. Sampai sekarang 4 pura tersebut masih tetap terjaga dan masih dipakai persembahyangan oleh saudara kami yang beragama Hindu. Walaupun berdiri sebagai kampung Islam, tidak lupa masyarakat Desa Kampung Gel-Gel turut mengundang saudara-saudara lintas agama dan lintas daerah pada kegiatan di hari raya. Toleransi atau kemudian hubungan erat yang kami jalin dengan para sepuh puri yang masih ada sampai saat ini, yaitu hubungan yang boleh dikatakan sangat erat sekali. Nah, itu kami wujudkan dalam bentuk ketika kami mengadakan puasa Ramadan, itu kami selalu mengadakan khataman 3 kali dengan mengundang tokoh-tokoh puri yang ada di Kelungkung. Kemudian mengundang saudara-saudara kami, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kampung ini. Untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita bahwa ini loh orang yang selama ini yang harus kita hormati, kemudian harus kita junjung tinggi nilai sejarah yang sudah ditorehkan oleh para orang tua kita itu. Dan itu selalu kami lakukan untuk menjaga toleransi yang selama ini tetap ada, dan kami berharap ini tetap ada sampai akhir kiamat nanti. Ada kesenian yang namanya kesenian rudat. Ini sudah mentradisi sekali. Ini kesenian rudat ini terdiri dari 40 orang. Ini sesuai dengan Islam yang pertama masuk ke Bali itu, ini simbolnya 40 orang ini. Oleh orang tua kami dibentuklah sebuah kesenian yang namanya kesenian rudat. Nah, kesenian ini bernilai, ada nilai gerak, kemudian ada seninya, kemudian ada juga bacaan selawatnya seperti itu. Budaya saling menghormati dan saling menghargai di desa ini tidak terwujud begitu saja. Ada usaha, kemauan, dan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai. Warisan seperti inilah yang wajib diteruskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dimanapun kita tinggal, siapapun kita, ketika kita bisa menjaga diri kita, orang lain tidak akan mengusik kita. Itu selalu kami tekankan, bagaimana kita berakhlakul karimah, menjaga marwah Islam kita, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kita wujudkan dalam bentuk sikap kita. Jangan arogansi dan lain sebagainya. Itu yang kita hindarkan.
Apapun permasalahan, kalau kita duduk bersama atau bermusyawarah dengan semua komponen, baik yang beragama Islam, agama Hindu, agama Kristen, Katolik, Buddha, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Semuanya kita harus saling memahami. Ada yang hanya sekedar dipahami, ada yang dipahami langsung diamalkan. Seperti kami yang agama Islam, kami memahami dan kami harus amalkan. Nah kemudian bagaimana agama Hindu kami juga harus paham, nah tapi tidak diamalkan. Mengapa harus dipahami? Karena kita akan berdampingan.